Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Hari demi hari berlalu, dan Mira merasa perasaannya semakin jelas. Meski belum sepenuhnya yakin apakah perasaan yang ia rasakan adalah cinta, ia tahu satu hal, perasaannya terhadap Adam sudah berbeda. Adam bukan hanya seorang ustadz yang ia kenal lewat perjodohan, tetapi sudah menjadi seseorang yang memiliki tempat khusus di hatinya. Perasaan itu tumbuh dengan sendirinya, perlahan, tanpa paksaan. Tetapi, meskipun demikian, masih ada keraguan di dalam hatinya. Suatu pagi, Mira menerima pesan dari Adam yang mengajaknya untuk bertemu di sebuah tempat yang tenang. Dia merasa ada yang penting yang ingin disampaikan oleh Adam, mungkin tentang hubungan mereka. Dengan hati yang sedikit berdebar, Mira menyetujui ajakan itu dan menuju tempat yang telah disepakati. Tempat itu adalah sebuah taman kecil dengan danau di tengahnya, jauh dari keramaian kota. Seperti biasa, Adam sudah berada di sana, duduk di bangku taman yang menghadap ke danau. Di sekitar mereka hanya ada beberapa orang yang sedang berjalan santai, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Saat Mira duduk di samping Adam, pria itu tersenyum dengan lembut. Ada ketenangan dalam tatapannya, tetapi juga sedikit keseriusan yang membuat Mira merasa bahwa percakapan kali ini akan berbeda. "Ada apa, Ustadz?" tanya Mira. Suaranya agak gemetar karena rasa penasaran yang membuncah. Adam menatap Mira dalam-dalam, kemudian menghela napas pelan. "Mira, aku tahu kamu sedang berada di persimpangan yang sulit. Aku bisa merasakan keraguanmu, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku mengerti. Ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan, dan aku tidak ingin kamu merasa tertekan oleh hubungan ini." Mira merasa sedikit cemas mendengar kata-kata Adam. Ia tahu, dalam beberapa waktu terakhir, perasaan antara mereka semakin dekat. Namun, ada ketakutan dalam dirinya yang tak kunjung hilang. Apakah ini benar-benar jalan yang ia inginkan? Aku merasa tidak bisa terburu-buru," kata Mira, suaranya pelan. "Aku masih merasa ada banyak hal yang perlu kupertimbangkan. Aku tidak ingin mengambil keputusan yang kelak akan aku sesali." Adam tersenyum lembut, dan untuk pertama kalinya, Mira merasa bahwa senyuman itu bukan hanya senyuman seorang ustadz, tetapi senyuman dari seorang pria yang benar-benar peduli pada dirinya. "Aku tidak ingin memaksakan apapun, Mira. Aku tahu, cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, dan kadang-kadang kita hanya perlu memberi waktu untuk melihat apakah perasaan itu berkembang dengan sendirinya. Yang penting, kita saling memahami dan memberi ruang untuk diri kita sendiri." Mira mengangguk pelan. Kata-kata Adam terasa menenangkan, tetapi tetap ada ketakutan yang menghinggapi hatinya. Ia tidak bisa menepis perasaan bingung yang terus menghantui setiap kali ia memikirkan masa depan. "Aku ingin memastikan satu hal, Ustadz," kata Mira setelah diam sejenak. Apakah kamu siap dengan kemungkinan bahwa aku mungkin tidak bisa memberi jawaban yang pasti sekarang?" Adam menatapnya dengan penuh pengertian. "Mira, aku tidak ingin ada tekanan. Aku ingin kita berjalan bersama, dan aku tahu perjalanan ini tidak selalu mudah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tapi aku percaya pada waktu dan pada proses. Apa yang kita butuhkan adalah saling menghargai dan memberi waktu untuk diri kita sendiri." Mira merasakan hati yang sedikit lebih tenang setelah mendengar kata-kata Adam. Meskipun ia masih merasa ragu,
ia tahu bahwa Adam tidak akan memaksakan apapun. Ia merasa didukung dan dihargai, dan itu adalah hal yang paling penting baginya saat ini. Setelah beberapa saat berbicara, mereka berdua memutuskan untuk berjalan mengelilingi taman. Suasana yang tenang dan damai itu memberikan kedamaian bagi Mira, membuatnya merasa lebih jelas tentang perasaannya. Meskipun keputusan yang harus ia buat masih terasa berat, Mira tahu bahwa ia tidak bisa terus-terusan terjebak dalam keraguan. Malam itu, Mira duduk di kamarnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia merasa bingung, tetapi juga sedikit lega. Adam memberinya ruang untuk bernafas, dan itu membuatnya merasa lebih ringan. Namun, di satu sisi, ia merasa bahwa ia harus segera memutuskan. Perasaan yang selama ini ia simpan mulai berkembang, dan itu membuatnya ragu. Apakah ia siap untuk jatuh cinta, atau apakah ia hanya takut akan perubahan besar dalam hidupnya? Mira merasa cemas, tetapi dia juga tahu bahwa hidupnya tidak bisa terus stagnan dalam keraguan. Jika ia tidak bergerak, jika ia tidak membuat keputusan, maka ia tidak akan pernah tahu apakah hubungan ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Adam sudah memberinya banyak waktu untuk berpikir, dan sekarang adalah saatnya bagi Mira untuk memikirkan langkah berikutnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Di luar jendela, angin malam berhembus pelan, seolah-olah memberi dorongan untuk membuat keputusan. Mungkin inilah saatnya untuk mempercayai perasaan yang mulai tumbuh. Mungkin cinta tidak datang dengan cara yang mudah, tetapi jika ia terus berusaha mencari jawaban, mungkin ia akan menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Pagi itu, udara terasa segar, dan matahari yang mulai naik perlahan membawa kehangatan di sekeliling. Mira duduk di meja belajarnya, menatap secangkir teh yang masih mengepul. Sebuah ketenangan yang tidak biasa menyelimuti pikirannya. Setelah pertemuan yang cukup mendalam dengan Adam kemarin, dia merasa ada perubahan kecil dalam dirinya. Meskipun keraguan itu masih ada, dia tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ditunda lagi. Terkadang, keputusan besar dalam hidup datang dengan cara yang tak terduga. Dan mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk menyelami perasaannya lebih dalam. Hari itu, Mira memutuskan untuk berbicara dengan orang yang selalu ia percayai, ibunya. Sejak awal, ibu adalah tempatnya untuk berbagi, untuk mendapatkan dukungan dan nasihat. Ia tahu bahwa dengan berbicara pada ibunya, hatinya akan lebih ringan dan ia bisa mendapatkan perspektif yang lebih jelas. Mira mengundang ibunya untuk duduk bersama di ruang tamu sambil menikmati secangkir teh. Wajah ibunya yang sudah sedikit berkeriput tetapi tetap cantik itu selalu memberi rasa nyaman bagi Mira. Ibunya menyandarkan dirinya di kursi sambil mengamati anak perempuannya yang tampak sedikit gelisah. "Mira, ada yang ingin kamu bicarakan?" tanya ibunya dengan suara lembut, namun tajam. Ibunya selalu bisa mengetahui perasaan Mira hanya dengan melihat ekspresinya. Mira mengangguk dan kemudian mulai bercerita tentang Adam, hubungan mereka, dan segala keraguan yang ada di hatinya. Ia menjelaskan bagaimana Adam selalu sabar, tidak pernah memaksakan apapun, tetapi perasaannya tetap saja bimbang. Ada rasa nyaman, tentu, dan semakin hari, perasaan itu semakin mendalam. Namun, apakah itu cinta? Itulah pertanyaan yang terus menghantuinya. Ibunya mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak sekalipun menginterupsi cerita Mira. Ketika Mira selesai, ibunya tersenyum dan kemudian berbicara dengan bijak, "Mira, aku tahu ini mungkin sulit,
terutama untuk seseorang sepertimu yang selalu hati-hati dalam membuat keputusan besar. Tapi percayalah, cinta bukanlah sesuatu yang datang dengan tiba-tiba. Cinta adalah perjalanan yang kadang kita jalani tanpa harus tahu kemana arah pasti kita. Terkadang, kita perlu mempercayai perasaan kita, bahkan jika itu terasa belum lengkap. Jangan terburu-buru mencari jawaban yang sempurna. Cinta itu berkembang. Mira menatap ibunya dengan tatapan penuh harap. Jadi, ibu pikir, aku harus melanjutkan hubungan ini. Ibunya tersenyum lembut. Mira, hanya kamu yang bisa tahu. Aku tidak bisa memaksamu untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Tapi aku percaya, jika kamu merasa nyaman dan ada ikatan yang lebih dalam, tidak ada salahnya untuk memberi kesempatan pada perasaan itu. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, tapi kita bisa berjalan dengan penuh kepercayaan. Mira merenung, kata-kata ibunya masuk dalam hatinya. Cinta memang tidak datang dengan formula yang pasti. Mungkin ia memang perlu memberi kesempatan pada perasaan itu untuk berkembang lebih jauh, tanpa harus terlalu khawatir tentang apa yang akan terjadi nanti. Setelah percakapan panjang itu, Mira merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu sekarang, bahwa ia perlu memberi ruang pada dirinya untuk merasakan dan melangkah ke depan tanpa terlalu banyak ragu. Beberapa hari kemudian, Mira memutuskan untuk menemui Adam. Ia ingin berbicara dengannya, untuk mengungkapkan perasaannya yang mulai berkembang. Meskipun belum sepenuhnya yakin, Mira tahu bahwa ia perlu memberanikan diri dan mengambil langkah pertama. Hari itu, mereka bertemu di tempat yang sama, di taman dekat masjid. Adam sudah menunggu di bangku yang sama di mana mereka sering berbicara, dengan senyum yang hangat saat melihat kedatangan Mira. "Ada apa, Mira? Kamu terlihat sedikit berbeda hari ini," kata Adam sambil tersenyum, menunjukkan perhatian yang tulus. Mira menarik napas dalam-dalam, kemudian duduk di samping Adam. "Ustadz, aku ingin berbicara serius. Aku tahu, aku sudah banyak meragukan perasaan ini, dan aku tidak ingin terus terjebak dalam keraguan. Aku ingin mengatakan sesuatu yang sudah lama aku pikirkan." Adam menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Mira? Apa yang ingin kamu sampaikan?" Mira mengumpulkan keberanian. Aku merasa ada sesuatu yang berkembang di antara kita. Aku tidak tahu apakah ini cinta atau hanya perasaan nyaman, tetapi aku mulai merasa bahwa aku ingin melangkah lebih jauh dalam hubungan ini. Aku mungkin belum sepenuhnya siap, tapi aku ingin memberi kesempatan pada perasaan ini untuk tumbuh." Adam tersenyum, senyum yang penuh kelegaan dan kebahagiaan. "Mira, aku sangat menghargai keberanianmu untuk mengungkapkan perasaanmu. Aku tahu ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, dan aku sangat menghargainya. Aku juga merasa ada sesuatu yang lebih antara kita, meskipun kita harus berjalan perlahan. Tidak ada yang harus terburu-buru. Kita bisa mengambil langkah demi langkah." Mira merasa lega mendengar kata-kata Adam. Untuk pertama kalinya, ia merasa yakin bahwa ia tidak perlu terburu-buru untuk menentukan perasaan ini. Ia bisa memberi waktu untuk itu berkembang, tanpa tekanan. Mereka duduk bersama, berbicara tentang harapan dan impian mereka. Meskipun mereka belum bisa memastikan apakah ini adalah cinta yang sejati, mereka tahu satu hal, hubungan ini adalah perjalanan yang penuh makna, dan mereka ingin melanjutkannya dengan langkah yang penuh pengertian. Kembali di rumah, Mira merasa lebih ringan. Ia merasa bahwa keputusan yang ia buat bukanlah keputusan yang terburu-buru, melainkan keputusan yang datang dari hati. Ia mungkin belum tahu apakah ini adalah cinta yang akan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar,
tetapi ia tahu bahwa ia sudah siap memberi kesempatan pada perasaan itu untuk berkembang. Malam itu, Mira tertidur dengan perasaan tenang. Ia tidak lagi terjebak dalam keraguan, dan meskipun perjalanan ini masih panjang, ia tahu bahwa ia akan menghadapinya dengan keberanian dan hati yang terbuka. Mira merasa ada sesuatu yang berbeda setelah percakapan itu. Keterbukaannya kepada Adam tentang perasaannya membuat hatinya lebih ringan, meskipun ada sedikit rasa gugup yang masih menyertainya. Setiap kali ia memikirkan langkah selanjutnya dalam hubungan mereka, perasaan itu datang begitu saja, rasa ingin tahu, kebingungan, dan juga kebahagiaan yang mulai tumbuh. Adam tidak memaksanya untuk segera menentukan perasaan, dan itu memberi Mira lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi apakah ini memang perasaan cinta atau hanya sekadar kedekatan yang tumbuh karena kebersamaan mereka. Malam hari setelah pertemuan mereka di taman, Mira duduk di kamarnya, mengingat kembali setiap kata yang diucapkan Adam. Tidak ada yang perlu terburu-buru, kata-kata itu terngiang dalam benaknya. Mungkin Adam benar, mereka bisa melangkah pelan-pelan. Cinta bukanlah sesuatu yang datang secara instan, dan mungkin ia perlu memberi lebih banyak ruang bagi dirinya sendiri untuk merasakannya. Di sisi lain, Adam juga mulai memperlakukan hubungan ini dengan cara yang berbeda. Ia lebih sering mengajak Mira untuk berbicara tentang banyak hal, mulai dari agama, pandangan hidup, hingga harapan-harapan mereka untuk masa depan. Adam tidak pernah terlalu memaksakan topik tertentu, tetapi lebih banyak memberi Mira ruang untuk berbicara. Hal itu membuat Mira merasa lebih dekat dengannya. Hari-hari berlalu, dan Mira mulai menyadari bahwa perasaan itu bukanlah perasaan yang bisa ditekan. Ada kedekatan yang tumbuh secara alami antara mereka. Mereka tidak lagi merasa canggung seperti sebelumnya, bahkan Adam mulai mengajaknya untuk melakukan kegiatan yang lebih santai, seperti berjalan-jalan di sekitar kota atau mengunjungi tempat-tempat yang tenang. Ini membuat Mira merasa lebih nyaman, dan mereka mulai membicarakan lebih banyak hal tentang masa depan, meskipun belum ada pembicaraan yang serius mengenai pernikahan. Suatu hari, Adam mengajak Mira untuk menghadiri sebuah kajian agama yang diadakan di masjid. Mira tahu bahwa ini adalah kesempatan baik untuk lebih mengenal bagaimana Adam menganggap suatu hubungan, terutama hubungan pernikahan. Meskipun Mira merasa sedikit gugup, ia tahu bahwa ini adalah bagian dari perjalanan mereka untuk lebih memahami satu sama lain. Setibanya di masjid, Adam memperkenalkan Mira kepada beberapa teman seiman yang ia kenal. Mereka semua tampak ramah, dan Mira merasa nyaman berada di tengah-tengah mereka. Setelah kajian selesai, Adam mengajaknya duduk di sebuah sudut masjid yang tenang, tempat yang biasa ia kunjungi untuk merenung setelah kegiatan keagamaan. Mira merasa sedikit gelisah. Ada banyak pertanyaan yang masih mengendap di benaknya, tetapi ia merasa ini adalah saat yang tepat untuk membuka percakapan lebih dalam dengan Adam. Ustadz, selama ini aku merasa semakin banyak yang aku pelajari tentang hidup, agama, dan bahkan perasaan aku sendiri. Mira mulai berbicara dengan hati-hati, memilih kata-kata yang tepat. Aku merasa ada banyak hal yang perlu aku pertimbangkan sebelum aku benar-benar memutuskan sesuatu. Tentang kita, tentang perasaan ini. Adam menatapnya dengan penuh perhatian. Aku mengerti, Mira. Terkadang kita perlu waktu untuk memahami perasaan kita, terutama ketika melibatkan hal-hal besar dalam hidup seperti pernikahan. Tidak ada yang perlu dipaksakan, dan aku menghargai setiap langkah yang kamu ambil untuk mempertimbangkan semuanya dengan matang. Mira mengangguk pelan. Aku merasa perasaan ini berkembang secara alami,
tetapi aku masih ingin tahu lebih banyak tentang pandanganmu mengenai pernikahan. Aku ingin tahu apakah kita memiliki tujuan yang sama dalam hubungan ini." Adam tersenyum dan menatap Mira dengan lembut. "Mira, aku percaya bahwa pernikahan bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi juga tentang saling mendukung, berbagi visi yang sama, dan tumbuh bersama. Aku ingin kita berjalan bersama dengan saling memahami satu sama lain, bukan hanya dari segi agama, tetapi juga dalam hal kehidupan sehari-hari." Mira merasa hati kecilnya berdebar mendengar kata-kata Adam. Ternyata, pandangannya tentang pernikahan sangat sesuai dengan harapannya. Adam tidak hanya memandang pernikahan sebagai ikatan agama, tetapi juga sebagai perjalanan hidup yang saling mendukung dan bertumbuh bersama. "Jadi, kamu percaya bahwa pernikahan adalah perjalanan bersama, bukan sekadar formalitas atau tujuan akhir?" tanya Mira, ingin lebih mendalami pemikiran Adam. "Benar, Mira," jawab Adam dengan tegas. "Aku percaya bahwa pernikahan adalah sebuah perjalanan. Ini bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tetapi juga tentang bagaimana kita saling memberi, mendukung, dan tumbuh bersama. Kita akan menghadapi banyak tantangan, tetapi jika kita melangkah bersama, insya Allah kita bisa melewati semuanya." Mira merasa tenang mendengar penjelasan Adam. Meskipun banyak pertanyaan yang masih ada di dalam dirinya, ia tahu bahwa Adam adalah seseorang yang memahami betul arti kesetiaan dan pengorbanan dalam sebuah hubungan. Ini adalah hal yang sangat ia cari dalam seseorang yang akan menjadi pasangan hidupnya. Namun, di dalam hatinya, Mira tetap merasa perlu memberi waktu. Waktu untuk melihat apakah perasaan ini benar-benar bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Walaupun ia tahu bahwa Adam adalah sosok yang tepat, ia ingin memastikan bahwa hubungan ini tidak terburu-buru. Ia ingin merasa yakin, tidak hanya karena tekanan atau karena perasaan nyaman yang mulai tumbuh, tetapi karena ia benar-benar mencintai Adam. Seminggu berlalu, dan Mira merasa semakin yakin bahwa ia ingin memberi kesempatan lebih banyak untuk hubungan ini. Meskipun masih ada ketakutan di dalam dirinya, ia tahu bahwa keputusan untuk melangkah lebih jauh tidak perlu didorong oleh rasa takut. Ia ingin melangkah karena ia tahu perasaan ini tulus. Adam juga mulai lebih terbuka tentang perasaannya, tetapi dengan cara yang lebih lembut. Ia tidak terburu-buru untuk mengajaknya ke jenjang pernikahan, tetapi lebih memilih untuk memastikan bahwa Mira merasa siap. Perjalanan mereka bersama kini terasa lebih seperti sebuah petualangan, dengan banyak pelajaran yang bisa mereka ambil bersama. Hari itu, setelah berbicara panjang lebar tentang berbagai hal, Adam mengajukan sebuah pertanyaan sederhana yang membuat hati Mira berdebar. "Mira, apa yang kamu harapkan dari hubungan kita? Apa yang kamu inginkan di masa depan?" Mira terdiam sejenak, kemudian menjawab dengan suara lembut namun yakin, "Aku berharap kita bisa tumbuh bersama, menjadi pasangan yang saling mendukung, dan menghadapi kehidupan ini dengan penuh pengertian. Aku ingin kita berjalan dengan hati yang terbuka, tanpa terburu-buru." Adam tersenyum, dan dalam tatapan mata mereka, ada rasa saling pengertian yang lebih dalam dari sebelumnya. Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini akan membutuhkan waktu, tetapi keduanya siap melangkah bersama, seiring dengan langkah-langkah kecil menuju masa depan. Bersambung.